Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Kang Henry di Petani Magma ya. Jadi saya akan bahas cara mengatasi sifat kanibalisme pada ikan lele ya. Dan ini akan menjawab juga salah satu pertanyaan dari video saya sebelumnya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune tetap di Petani Magma, oke? Petani, petani, petani rakyat, Petani Magma. Oke, Sobat Magma ya. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk mengatasi sifat kanibalisme pada ikan lele ya. Dan juga saya mendapatkan pertanyaan ya dari video saya yang berjudul cara membuat siklus panen lele seminggu sekali ya. Nah, ada satu komentar atau satu pertanyaan dari Dangerous Team ya. Wah, ini serem nih. Tim yang berbahaya artinya nih ya. Buat Sobat Magma ya yang sudah mengikuti video saya yang tentang siklus panen lele seminggu sekali, ini pertanyaan cukup bagus nih dari Dangerous Team nih. Jadi pertanyaan seperti ini nih. Bang, kolam 5 mengumpulkan sisa panen dari kolam 1, 2, 3 dalam selisih 7 hari atau hari ke-7, setiap hari ke-7 ya. Apa nggak menimbulkan kanibalisme karena ukuran lele berbeda? Nah, itu bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Terus kenapa harus ada kolam 4 buat nimbun hasil panen? Padahal hasil panen kan bisa langsung dijual. Nah, bagus juga nih pertanyaan kedua nih. Ini saya anggap pertanyaan kedua. Terus dia bilang, maaf bang ya kalau bertanya seperti itu, ya mohon tanggapannya. Oke, buat Dangerous Team saya akan jawab di video kali ini. Kita akan coba telah ya satu demi satu ya di video saya di cara membuat siklus panen lele seminggu sekali. Pada saat panen di kolam pertama ya kan, kalau panen masuk ke kolam 4 tuh saya jelaskan. Dan di situ kita akan jawab langsung aja yang kedua nih ya. Kenapa harus ada kolam 4 buat nimbun padahal hasil panen kan bisa langsung dijual? Nah, saya menjelaskan di sini untuk budidaya lele untuk khusus pemula ya. Jadi ketika dia baru pertama kali ya buat Dangerous Team nih, kalau memang kita udah ada pangsa pasarnya, oke bang ya, artinya kita bisa langsung jual tanpa harus naruh di kolam 4 ya. Jadi saya jawab bahwa ya tidak ada masalah kalau mau langsung jual, nggak ada masalah kalau memang sudah ada pangsa pasarnya. Misalkan kita sudah mungkin sudah kontak-kontakan dengan para pengepul ataupun ada para petani lele yang lain yang mau ngambil ya kan, entah buat apa ya kan. Nah itu boleh gitu langsung, kalau langsung jual nggak ada masalah ya. Tapi karena saya menjelaskan untuk pemula, kemungkinan kalau untuk pemula itu kan kita pasti nyari dulu tuh ya kan, untuk menjual lele kita mau kemana nih ya kan, pengumpul belum ada ya, kita juga mungkin jarang atau menggunakan sosial media seperti Facebook. Biasanya kan kalau petani-petani lele kalau memang mentok biasanya dia lari ke Facebook dan dia menceritakan bahwa nih sudah panen nih, siapa yang mau ngambil. Nah dari situ tuh mulai itu ada komunikasi itu untuk penawaran harga kalau memang dia aktif di sosial media. Kalau memang tidak bang ya artinya ya paling tidak naruh dulu di kolam 4 gitu loh, baru dia cari informasi siapa yang mau beli. Nah mungkin seperti itu ya, jadi nggak perlu dipermasalahkan ya untuk Dangerous Team. Tapi pertanyaannya cukup bagus ya. Terus kemudian yang tadi sisa panennya ini yang di kolam 5 bagaimana? Ya, apakah nanti kan bisa menimbulkan kanibalisme? Namanya sisa panen itu kan ada ukuran yang mungkin yang sudah sekilonya 12 ya kan. Cuman mungkin pasarnya mungkin kalau di arah Jakarta itu kan sekilo 8, 7 gitu ya. Ada yang sekilo 10, mungkin ada yang sekilo 9 yang tanggung belum panen misalkan ya. Nah, itu kan nanti ada kanibalisme. Nah, di sini saya akan jawab.
Jadi kanibalisme itu bisa terjadi ketika lele itu, salah satu lele kita mungkin ada yang terluka. Nah, kalau ada yang terluka udah pasti dia kanibal. Kenapa? Karena dia mencium bau darah atau gimana ya, saya nggak tahu ya cara sifat kerja dari ikan lele. Tapi yang pasti ketika udah tercium bahwa ada aroma ya, aroma dagingnya dia teman sendiri, itu bahkan dia tidak mau tahu gitu, mau temennya sendiri, dia bisa langsung memakannya gitu loh. Dan itu bahkan bisa sampai rebutan sama teman-temannya juga. Nah, di lapangan saya menemukan seperti itu. Apalagi yang kedua ya, itu karena air yang kita gunakan kemungkinan air jernih ya. Nah, kalau saya ataupun petani lele mungkin udah kebanyakan, ada juga yang menerapkan udah sistem fermentasi, itu udah biasa ya, dan itu bahkan airnya bisa hijau atau kecoklatan ya, seperti halnya sistem RWS, GWS ya, ataupun yang mungkin kolam tanah ya, itu kan keruh ya. Nah, itu kemungkinan itu kecil untuk kanibalnya ya. Jadi sifat lele itu sebenarnya bisa diatasi, itu tadi jangan menggunakan air jernih. Dan juga kita harus bisa melihat lele yang sakit atau terluka, kita angkat, kita pindahin ke satu kolam memang khusus res ya, untuk istilahnya diobati ya. Kalau saya ada tuh kalau di Cirebon untuk pengobatan. Nah, kemudian cara mengatasi lagi untuk kanibalisme itu adalah bagaimana kita memberi pakan. Nah, ini buat sobat semua, ketika kita sudah mulai memasuki usaha budidaya lele, maka jangan pernah terlambat untuk memberi pakan ya. Misalkan kalian harus continue tiap harinya, itu harus rutin ya. Artinya misalkan dari jam pagi jam 8, sore misalkan jam 4 ya. Misalkan situ udah pasti jam 8 dan jam 4. Nah, itu harus setiap hari seperti itu, jam 8 jam 4, jam 8 jam 4. Jangan berubah. Nah, itu salah satunya supaya kita menghindari sifat kanibalisme. Ya, kalau misalkan harus 3 kali ya monggo silahkan. Pokoknya intinya jangan merubah waktu atau schedule ketika pemberian pakan lele ya. Itu kuncinya yang ketiga. Nah, yang keempat, cara mengatasi supaya tidak terlalu kanibal atau paling tidak menghindari kanibalisme lele adalah bisa memberikan seperti halnya pakan tambahan ya. Mungkin kalau saya di Cirebon saya menganjurkan daun azolla. Nah, itu boleh gitu loh, daun azolla itu bisa salah satu pakan tambahan ketika di luar dari schedule itu ya. Itu boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada gimana bang? Itu apakah harus pakai pakan alternatif? Silahkan kalau memang sudah terbiasa. Cuman kalau saya mengajarkan di sini, saya tidak menganjurkan untuk pakan alternatif yang lainnya, seperti halnya maggot dan segala macam. Bukan tidak boleh, karena memang kalau saya mengajarkan hal-hal yang baik, karena ikan lele yang akan kita budidaya ini akan masuk ke masa dimana harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang kenapa saya tidak menganjurkan. Tapi kalau memang sobat semua karena terbatasan dana ya silahkan gitu. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, salah satunya adalah dengan cara kita melakukan sortir yang tepat ya. Artinya jangan sampai ukuran lele itu perbandingannya terlalu jauh. Itu misalkan ukuran panennya 10-12 dengan misalkan ukuran 15-16. Nah, 10-12 ke 15-16 itu masih boleh, karena saya mengalami itu tidak ada masalah. Jadi buat Dangerous Team ya yang menanyakan ini, artinya sifat kanibalisme lele ini bisa terjadi ketika hal-hal yang seperti tadi. Nah, tapi kalau perbedaannya masih nggak terlalu jauh, bahkan saya pernah nemuin di kolam saya itu lelenya karena dia kurang gizi ya atau makannya kurang, itu segini misalkan nih. Nah, ada yang ukurannya segini, agak lebih gede gitu kan, itu nggak ada masalah gitu loh. Bahkan sampai kita sortir lagi itu masih tetap ada gitu loh. Jadi bohong ketika dibilang sifat kanibalisme lele yang istilahnya terlalu kesannya itu benar-benar harus dihindari. Jadi kita harus sortir terus, tidak.
Saya mengajarkan sortir sudah ada di setiap video saya. Artinya saya sortir pada saat kondisi udah panen. Untuk pemula saya cuma nganjurin 1 kali siklus atau 1 kali ketika di 1 kolam itu paling tidak 2 kali sortir, paling banyak 3 udah. Kenapa tidak boleh banyak-banyak? Karena kalau untuk sortir lele sudah pasti ikan lele tersebut pasti akan mengalami yang namanya stres gitu loh ya, akan mengalami namanya gangguan secara kalau di manusia mah psikis ya. Jadi artinya dia sudah drop duluan karena selalu disortir, dikit-dikit seminggu sekali disortir, hanya gara-gara kita ketakutan untuk kanibalismenya itu. Nah itu salah ya. Jadi lakukan dulu sobat, jadi coba dulu. Kalau memang tidak percaya coba saja dulu ya, langsung praktek di lapangan. Jadi begitu ya cara untuk mengatasi lele yang sifatnya kanibal dan sebenarnya tidak terlalu kanibal ketika kita ngerti bagaimana harus mengatasinya ya. Jadi seperti itu ya sobat ya. Untuk pertanyaan Dangerous Team semoga terjawab, dan mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui semua sobat semua yang nanti akan temuin ya di lapangan atau ya di kolam sendiri ya. Yang penting untuk budidaya lele itu teruslah belajar dari apa yang kita alami pada saat di kolam. Oke, gitu aja. Sukses selalu buat Dangerous Team dan juga para petani lele di seluruh Indonesia. Salam hangat dari petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandi